Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan kronologisnya terkait dengan peristiwa debt collector yang sedang saya tangani. 7 debt collector ini memang datang bersamaan dengan membawa satu surat tugas ya, yang ditulis Andre dan kawan-kawan di dalam surat tugas tersebut. Namun perusahaan debt collector yang namanya LNI ini memberi tugas kepada Andre dan kawan-kawan, tapi dalam kontraknya mungkin antara LNI dan NSC hanya memberikan tugas kepada satu orang yang sudah memenuhi prasyarat untuk menagih, yaitu ada sertifikasi SPPI ya kalau nggak salah. Tapi di sini saya untuk menceritakan ini Bapak Kapolda. Ini sih sebenarnya video saya ingin menanggapi pernyataan Bapak Kapolda dan jajarannya yang kami rasa ini terkesan mendiskriminasi klien kami debt collector gitu Pak. Jadi gini Pak Kapolda, pada saat pertama kali Donna Maradona datang ke kantor, itu dia membawa semua persyaratannya, termasuk slip gaji yang dianggap oleh leasing klien kami ini sudah memenuhi unsur prasyarat yang sempurna untuk diajukan kredit, angkat kredit itu. Donna juga membawa BPKB mobil, membawa unit mobilnya New Alphard putih itu ke leasing untuk digesek, karena itu bagian dari prasyaratnya Pak gitu. Lalu di ACC keluarlah uang Donna Maradona ini. Nah akhirnya setelah 18 kali cicilan, nah cicilan ke-14 ini Pak mandek Pak, nggak bayar. Nah lalu setelah 3 bulan dia lewat nggak bayar, di cicilan ke 16 Pak, disomasilah si Donna Maradona ini, disomasi 1, tapi ketika disomasi kok alamatnya udah nggak ada itu, Donna Maradona nggak ada di situ. Somasi kedua, lalu somasi ketiga SP1, SP2, SP3 Pak. Nah akhirnya karena buntu, PT NSC ini akhirnya memberikan tugas substitusi kepada PT LNI sebagai penerima jasa debt collector penagihan gitu Pak. Akhirnya debt collector ini mencarilah mereka, cari ke sana kemari, di telepon pun diblokir. Istilahnya seperti itulah kronologis yang biasanya terjadi di lapangan. Diblokir, di telepon susah, menghindar terus, apalagi plat mobilnya udah diganti gitu Pak. Nah, otak-otaknya kolektor ini kan pemikirannya dalam pikiran kolektor ya, di dalam benaknya atau dalam otak pikirannya, akal pikirannya bahwa mobil itu dalam penguasaan Donna Maradona sebagai debitur di perusahaan leasing. Namun setelah bertemu, ternyata yang menguasai fisik ini Clara Sinta. Ya, kami juga merasa bahwa Clara Sinta ini kayak flying victim gitu, merasa terjolimi padahal dia yang menjolimi kan gitu. Patut diduga seperti itu kalau yang saya lihat. Karena apa? Karena Clara Sinta ini nggak ada sama sekali di dalam buku berkas pengajuan kredit pada saat itu. Lalu Clara Sinta mengklaim bahwa itu mobil dia gitu. Dan dia juga berbicara di dalam beberapa wawancara, dia bilang dia tidak tahu mobil ini sudah di leasing. Padahal kalau dia nggak tahu, kenapa mobil platnya diganti? Ini kan ada itikat baik mens rea, niat jahat dari Clara Sinta untuk mengelabui semuanya termasuk kita Pak Kapolda. Lalu si Clara Sinta juga mengklaim kepemilikan, sementara BPKB ini atas nama PT Pak. PT yang diklaim milik Donna Maradona gitu. Tapi kenapa Clara Sinta bilang punyanya? Setahu saya Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas, menurut Undang-Undang ya, peraturan Kapolri juga, ini bukti kepemilikan mobil itu adalah TNKB Pak, BPKB, bukannya kwitansi gitu loh. Kwitansi ini kan kekuatan hukumnya baru setengah gitu. Selama mobil itu belum ganti nama, BPKB-nya kayaknya masih milik pertama deh, orang pertama itu PT atau yang mengajukan angkat kredit ya atas nama fidusia tadi, itu sertifikat fidusia tadi. Nah makanya anggota debt collector ini ketika datang menemui Clara Sinta, mereka juga pertamanya nggak begitu ribut lah gitu kan, karena mereka mengarahkan dengan santun, ayo mbak kalau mau urusan ini di kantor aja. Udah ada kok beberapa videonya kita lihat.
santun kok debt collector. Lantas Clara Sinta dengan ngeyelnya merasa dia ini pemilik mobil dan gak mau gitu kan. Tunggu saudara saya. Ya kan gak ada kaitannya juga dengan saudaranya Pak gitu. Nah akhirnya anak-anak ini kan kecapean. Dipres otaknya karena mereka juga udah capek. Dipermainkan oleh Clara Sinta. Padahal data Clara Sinta gak ada sama sekali dalam pengajuan kredit. Makanya anak ini emosi sampai merampas. Dan mereka juga tidak memaki-maki aparat Pak. Lihat di videonya. Tidak ada Pak. Mereka hanya berada tinggi untuk mengarahkan Clara Sinta agar ke kantor NSC. Menyelesaikan permasalahannya. Yang toh akhirnya dilakukan juga oleh Clara Sinta setelah masalah ini viral. Gitu loh. Clara Sinta menebus BPKB itu. Dan dengan jumawa dan sombongnya dia ngupload ke video itu ke media sosial. Itu Pak. Nah, akhirnya anak-anak ini jadi korban. Anak debt collector. Itu padahal anak debt collector taunya itu kan atas nama Donna Maradona. Dan mereka orang lapangan nggak ngerti administrasi Pak. Taunya diberi tugas berdasarkan tulisan yang tercatat di dalam buku berkasnya. Mereka tagih Donna Maradona. Tapi kenapa yang muncul Clara Sinta dengan memalsukan plat nomor mobil gitu. Itu yang kejahatan juga Clara Sinta lakukan. Nggak boleh dibenarkan juga oleh Bapak. Maka ini semua harus disidik semuanya gitu loh Pak. Kalau memang ada keterangan palsu di sini yang dilakukan oleh Clara Sinta, masa pasal 242 itu harus diterapkan kepada Clara Sinta. Gitu Pak. Atau penipuan. Pasal penipuan juga bisa untuk kepentingan pribadi. Mencelakai orang kan tidak boleh gitu. Atau pasal 220 KUHP laporan palsu. Bisa juga ini Pak. Dikik balik si Clara Sinta gitu loh Pak. Kalau memang Clara Sinta ini melaporkan pada saat itu juga. Lantas pada situ kan BPKB-nya belum ditebus Pak. Nah 2 alat bukti apa yang dibawa oleh Clara Sinta ke meja penyidik. Atau meja SPKT gitu. Atau meja penerima laporan di Yanmas sana gitu loh. Makanya saya bilang tadi di sini coba Bapak telah baik-baik Bapak Kapolda, karena kami ini kan bangga banget ya. Saya jujur ngomong, pribadi saya sangat bangga sama Bapak, dan memang Bapak adalah orang yang the best, pejabat Polri yang the best, yang saat sekarang ini saya bangga-banggakan gitu loh. Selain Bapak itu juga satu kampung dengan saya, ya masih ada darah saya. Saya bangga dengan Bapak karena Bapak ketegasan Bapak, dan Bapak orangnya sangat bijak gitu loh. Nah dalam masalah ini tolong jangan sampai saya ngefans sama Bapak ini jadi gimana ya gitu. Saya ngefans banget sama Pak Kapolda, Pak Fadil ini, karena jujur kalau nggak ada Pak Kapolda juga negara ini chaos juga gitu kan, karena banyaknya propaganda radikal di Jakarta kan gitu. Untungnya ada Kapolda, dan saya salut kok kinerja Polri. Dan kemarin kami juga di dalam proses BAP juga diberikan keluasan untuk merubah BAP, apakah sudah sesuai apa segala. Tidak ada intimidasi dalam BAP, dan kami salut. Dan kami juga salut pada proses penangkapan debt collector yang cepat. Benar itu, benar Pak. Tapi tolong Pak, lihat kacamata perkara ini dengan bijak Pak. Gitu. Lihat perkara ini dengan kacamata bijak itu Pak. Artinya di sini hak-hak hukum dari klien kami juga, si debt collector ini juga harus dipikirkan juga Pak. Mereka punya anak, mereka jalanin tugas itu mencari unit ini juga nggak digaji Pak, pakai uang dapur. Mereka juga bukan dari kalangan ekonomi makmur Pak, gitu loh. Maaf ya, saya juga nggak tahu kehidupan mereka sehari, tapi rata-rata begitu Pak. Mereka ini juga orang yang mau hidup normal seperti orang lain. Jangan diarahkan ke opini seakan-akan mereka ini preman. Kalau mereka balik lagi ke jalan preman Pak, Bapak repot juga nanti. Akan ada kejahatan baru yang dilakukan oleh ribuan debt collector di Indonesia ini Pak. Khususnya di Jakarta, di DKI yang Bapak pimpin ini. Janganlah Pak, mereka itu datang ke sana bergerombol itu bukan mau menjadi preman Pak. Karena banyak peristiwa hukum yang terjadi, mereka datang 1-2 orang dipukuli oleh yang ngutang. Malah galakan yang ngutang Pak, debitur daripada kreditur gitu loh. Daripada yang nagih. Ini yang Bapak harus perhatikan juga. Yang Bapak harus lihat juga secara bijak gitu loh Pak. Karena ajas equality before the law juga kami tunggu di situ dalam proses penyelidikan ini gitu. Makanya saya sama Pak Fadil memohonlah, Pak Fadil, tolonglah masalah ini ditutuplah gitu loh. Dan kalau memang Clara Sinta pemilik mobil, kenapa nggak dari dulu dia melaporkan pada saat dia bilang di TV-TV BPKB-nya hilang, digelapkan atau apa? Laporin dong, artinya kan dia nggak punya data Pak, nggak punya hak kepemilikan yang
yang utuh gitu loh. Karena setahu saya kalau dia melaporkan tentang pencurian ya, si nama aja Dona Maradona misalnya atau nama PT lah, dia harus menyertakan BPKB Pak. Tapi kenapa pada saat kejadian tersebut, pada tanggal tersebut ya, tempus delictinya yang masih dalam ranah undang-undang fidusia, tapi kenapa si Clara Sinta bisa melaporkan? Makanya saya tanda tanya dua alat bukti apa yang dipakai gitu loh oleh Clara Sinta untuk melaporkan ini. Makanya itu yang harus dipikirkan Pak. Proses penyelidikan juga harus fair Pak, terbuka gitu. Apa dua alat buktinya? Kalau dua alat buktinya direkayasa ya melalui persekongkolan jahat si Clara Sinta yang kami duga melakukan persekongkolan jahat, ya itu harus ditolak Pak dan kembalikan lagi kepada pemulihan nama baik para debt collector yang sudah dipenjara ini, yang ditahan ini Pak gitu loh. Karena kasihan mereka punya anak istri Pak, anaknya masih kecil-kecil, bayi Pak. Gitu. Mereka datang bergerombol itu bukan bukan mau mengintimidasi masyarakat, karena mereka ini menjaga temannya. Karena kalau datang sendiri Pak, rata-rata yang ditagih utang itu marahan mereka Pak. Banyak yang kejadian gitu loh. Nah sekarang Bapak ini lagi didukung oleh masyarakat. Masyarakat yang mana Pak? Masyarakat yang utang saya yakin Pak, karena banyak yang utang sekarang ini Pak. Nah, dengan ada statement Bapak ini, mereka merasa terlindungi dan mereka merasa merdeka, nggak bayar utang nantinya Pak. Kasihan perusahaan leasing, perusahaan pembiayaan kasihan Pak akan bangkrut nantinya dengan statement Bapak ini. Apalagi Bapak mengatakan harus sweeping kolektor, ya Allah, debt collector ini di sweeping ngapain Pak, kasihan. Baru diliburkan sama Bapak 2-3 hari ini aja, dapur mereka udah nggak ngebul tuh Pak. Ini saya langsung bertemu dengan mereka, saya ngobrol dengan mereka Pak, langsung nggak ngebul Pak, gitu. Nah mereka ini orang baik-baik Bapak Kapolda. Orang baik-baik. Saya sudah bertemu dengan mereka. Baik, santun semua. Sopan semua. Asalkan proses penarikan kendaraan ini juga ditanggapi baik oleh debitur. Tapi kalau udah ganti plat nomor, merekayasa data, manipulasi slip gaji, ya kan Pak? Sudah mengaku-aku pemilikan mobil tapi nggak punya TNKB di dalam tasnya misalnya, apalagi dia hanya mengaku-ngaku doang menjadi flying victim. Ini tolong Pak, arah mata panahnya larikan ke Clara Sinta dulu, dipertegas kapan dia punya mobil. Karena kalau Clara Sinta ini dibilang pemilik mobil, pada saat ditanyakan BPKB Clara Sinta nggak bisa menunjukkan Pak. Nah hari itu juga Clara Sinta lapor ke polisi, ke Polda Metro Jaya. Kenapa diterima? Bukankah di dalam Polda Metro Jaya itu di SPKT Pak yang saya lihat ditulis apabila kendaraan itu masih dalam proses kredit maka harus ada persetujuan dari leasing ya, kreditur, dan BPKB-nya harus dibawa. Kan gitu laporannya Pak. Tapi kenapa pada saat itu Clara Sinta diterima laporannya Pak? Ini yang kami bingung Pak. Ini yang kami bingung gitu. Nah kata ketua SPPI juga ya, kemarin saya lihat di TV katanya kami hanya menugaskan 1 orang. Iya Bapak, 1 orang Bapak ketua SPPI. 1 orang benar menugaskannya Pak. Tapi tidak sesimpel yang Bapak bilang yang di dalam kantor ini Pak. Bapak tuh di ruangan AC Bapak ketua SPPI. Bapak enak kalau ngomong begitu 1 orang aja. Tapi kenyataan di lapangan Bapak, anak-anak kolektornya kalau nggak datang berame-rame, ini digebukin karena banyak yang flying victim. Belum lagi mobil udah dipindah tangankan. Mobil itu pindah tangan ke orang lain, dijual. Dilindungi juga oleh ormas, oknum-oknum ormas yang makin mempersulit debt collector untuk mengambil mobil itu. Gitu loh Pak. Jadi Pak Ketua SPPI tolong Pak memaknai keputusan Mahkamah Konstitusi itu jangan sepotong-sepotong. Judicial review yang dilakukan oleh para pihak terkait dengan pasal 15 Undang-Undang Fidusia nomor 42 tahun 1999 itu tetap Pak, keputusannya tetap seperti putusannya pertama. Ada 2 kali judicial review loh Pak. Cuman ganti nama saja Pak Ketua SPPI. Tapi putusannya tetap bahwa setiap pengalihan hak bendanya itu tetap ada dalam penguasaan kreditur Bapak. Dan kreditur bisa melakukan upaya paksa untuk mengambil mobilnya. Gitu loh. Makanya saya bilang tadi di sini, tolonglah ajas equality before the law. Dan Pak Kapolda, tolong Pak Kapolda yang kami sayangi, Bapak Fadil Imran, saya mohon kita sebagai 4 pilar Pak, tolong saya mohon kepada Bapak untuk klien kami tolong pikirkan, bebaskan Pak segera SP3 Pak. Tidak ada niat jahat mereka Pak. Mereka orang-orang baik yang ya mukanya mungkin seperti saya lah, kelihatan jahat tapi sebenarnya baik gitu loh Pak. Tolong Bapak, tolong sekali saya memohon Pak. Itu Pak.
berikan pintu maaf pada kami. Nah, untuk Bapak Evin juga sebagai Bimas, Pak, sebenarnya debt collector kemarin bilang tidak ada niat untuk bentak-bentak, tapi karena udah kesel dengan Clara Sinta, akhirnya nadanya tinggi untuk mengarahkan Clara Sinta ke kantor menyelesaikan masalah itu, yang akhirnya Clara Sinta datang juga menyelesaikan, ya, walaupun dia ya nggak tahu lah, ngaku-ngaku dapat surat kuasa dari Dona Maradona, entah ada konspirasi apa antara mereka berdua, kami nggak tahu gitu, antara mereka bertiga juga ya dengan mantan suaminya, kami nggak tahu juga gitu. Dan jelas kronologisnya ini sangat janggal sekali, dan kami melihat di sini prosesnya cacat hukum dan tidak bisa diterima oleh hukum pidana, Pak, karena hukum pidana itu bukan berdasarkan analogi dan opini, Pak, harus kedepankan ajas legalitas gitu, Pak. Makanya di sini tidak tepat pasal 368 itu diterapkan gitu. Dan saya melihat ini pasal yang diterapkan juga masih ambigu. Yang saya pahami pada saat saya mendengarkan statement dari Bapak Kasat Reskrim, ya, Pak Hengki. Beliau bilang pendalaman dan pasalnya masih kami cari. Pasal masih kami cari kan berarti pasal 368 belum tepat. Nah, kalau pasal 368 belum tepat, belum buat apa kolektor itu ditahan. Bebaskan aja dulu sambil prosesnya berjalan, Pak Kasat gitu. Nah, makanya saya bilang tolong Pak Kapolda, kami masyarakat yang bangga dengan Kapolda. Nah, kalau bisa Bapak Kapolda jadi Kapolri, itu permohonan kami, Pak Fadil. Karena kami tetap menentang juga premanisme dan radikalisme. Kami tetap mendukung Pak Kapolda. Tapi untuk case yang ini, Bapak, klien kami tidak ada niat jahat mereka, Pak. Mereka murni menagih. Mereka rame-rame itu karena ini untuk prosesnya udah ngeyel dari awal gitu. Dona Maradonanya udah kabur, ganti plat mobil. Tahu-tahu yang muncul Clara Sinta, seakan-akan dia tuh menjadi korban, flying victim gitu kan. Dia jadi orang flying victim. Jadi di sini juga harus kita tegaskan, Pak. Apalagi Bapak berstatement bahwa kalau anak debt collector mau laporan tentu kami tolak. Itu kami benar-benar, Pak, sedih, Pak. Kemana kami harus mencari pembelaan lagi, Pak? Kalau Bapak Kapolda saja sudah instruksikan ditolak laporan kami. Padahal kami banyak celah hukum yang akan kami laksanakan untuk melaporkan Clara Sinta, Pak. Itu ya, tapi nggak apa-apa lah. Bapak ini mungkin sedang ya tidurnya keganggu sampai jam 3. Kami juga minta maaf, Pak. Pada Pak Evin juga kami minta maaf. Kami sudah menyampaikan permohonan maaf kami di Polda Metro Jaya kemarin untuk Pak Bimas Tebet ya. Minta maaf juga. Ya, nanti kan kami adakan permohonan maaf yang secara resmi gitu, Bapak Kapolda. Itulah kronologisnya, sedikit kronologis itu yang mungkin bisa Bapak pikirkan gitu loh. Nah, Bapak mengeluarkan edaran untuk tangkap debt collector, tolong dicabut lagi, Pak. Mereka sehari 2 hari aja nggak jalan, nggak makan mereka, Pak. Di belakang Bapak ini, Pak, di belakang debt collector ini, Pak, ada banyak istri yang mengharapkan uang dari suaminya, Pak. Mereka nggak ada gajinya, Pak. Mereka hanya mengharapkan mobil itu ketangkap, mereka punya uang. Berapa sih uangnya? Dari 7 orang itu paling dapat komisi masing-masing satu orang 500 sampai 1 juta, Pak. Itu jalannya udah berbulan-bulan, Pak, udah ngabisin duit lebih dari 1 juta mungkin, Pak. Saking susahnya mencari, Pak. Mungkin kalau Bapak juga mencari mobil yang platnya udah diganti agak sulit, Pak. Anak buah Bapak gitu. Ini leasing nih termasuk bagus, sudah platnya diganti, dia bisa menangkap mobil ini, mengamankan gitu. Ya, tapi itulah, Pak, kami hanya memohon pada Bapak Kapolda Metro Jaya agar klien kami dipikir juga, dipandang sebagai saudara. Bijaklah, Pak, itu loh, karena kita juga sama-sama dari timur ya, Bapak saudara saya ya, kita juga sama-sama darah Bugis lah, darah Sulawesi Selatan. Kami bangga pada Bapak ya. Harapan saya Bapak bisa berpikiran bijak lah di sini. Saya sedih pada saat klien saya yang bernama Andre, Pak, dan bernama pokoknya dua-duanya lah ya, saya nggak bisa ngomong. Mereka berbicara pada saat mereka mau saya tinggalkan untuk mereka ditahan. Katakanlah si Rahmap ya, sebenarnya saya nggak mau mengatakan ini ya, tapi Rahmap bilang sambil megang tangan saya, "Kakak, saya masih punya anak kecil di rumah, Kakak. Tolong ke keluarga saya titip anak saya di sana." Itu Pak Kapolda.
Saya membuat video ini karena kemanusiaan, Pak Kapolda. Bapak Kapolda punya uang banyak untuk menghidupi anak istri. Tapi anak debt collector mencari uang susah, Pak. Terima kasih Bapak Kapolda. Saya tunggu kebijakan Bapak yang lebih arif. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.